Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Muid, nomor Indo Mahasiswa 0430690031. Saya berasal dari UPBJJ Jember, domisili di Bondowoso. Nah, kebetulan untuk saat ini saya akan mengerjakan tugas MSIM 4308, yaitu administrasi server, yang mana di tahap persiapan sudah saya upload link terkait instalasi VirtualBox dan download CentOS-nya serta instalasi sistem operasi CentOS-nya. Baik, di sini di sebelah kiri saya ada soal yang telah diberikan oleh tutor, yaitu praktek pengelolaan pengguna M1 ya. Nah, kita akan ikuti langkah-langkah pertama, yaitu yang paling pertama adalah menggunakan perintah user add untuk membuat beberapa pengguna baru dengan nama direktori home dan shell yang berbeda. Kita langsung saja. Di sini saya sudah login sebagai administrator. Kita langsung buka terminalnya. Kemudian kita sudo su, sorry. Nah, masukkan password yang telah kita buat tadi di root. Nah, jika sudah seperti ini, ini ya sudah berada di root ya. Kita clear saja. Nah, tugas yang pertama adalah eh, untuk membuat user add ya, perintah user add membuat beberapa pengguna baru. Kita langsung saja user add ya. Ini ya user add ya. User add. Kemudian kita min m ini untuk apa? Jadi secara otomatis nanti membuat direktori home ini untuk pengguna baru ya. Min m, terus selanjutnya min d ini direktori pada home, kemudian mid ya. Selanjutnya di situ kita min s slash bin slash space. Ini artinya menentukan shell login ya, pengguna menjadi base user add min m dia. Selanjutnya kita ini nama penggunanya. Nama penggunanya apa yang kita akan tambah, yaitu misalkan muid. Nah, oke. Seperti itu. Terus cara yang selanjutnya yaitu membuat pengguna lagi ya. Pengguna yang berbeda. Kita akan melakukan user add lagi. Min m. Kemudian ini lagi. Kita letakkan path-nya di yang berbeda. Misalkan langsung it di sini aja. User it 2. Kemudian di sini min s lagi. Terus selnya di mana? Kita beda sel lagi. Kalau di atas adalah sel bin bus ya. Yang ini bin zh. Kemudian di sini ada muid 2. Nah, kita langsung saja enter. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah ada, jadi sebelumnya sudah saya buat. Jika punyanya teman-teman di ZZH ini tidak terinstall, maka kita eh, kita melakukan yum install ZZH-nya ya. Kita cek di bagian CD, terus bin flash. Nah, ini ZZH sudah ada ya. Oh, sorry, bukan directory ya. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah password untuk mengatur kata sandi bagi setiap pengguna. Tadi kita buat pengguna namanya Muid, langsung kita ketikkan dengan perintah di sebelah kiri, ini adalah password wd Muid. Nah, ini diminta password baru. Password barunya ini bisa kombinasi angka, simbol, atau bebas ya. Oke, autentikasi berhasil. Kemudian kita coba
password yang kedua, yang muid 2. Oke, sukses. Kita kembali ke root lagi. Nah, selanjutnya adalah perintah untuk gunakan perintah user mode untuk mengubah informasi pengguna seperti nama lengkap, directory, home, atau shell. Ya, kita langsung merubah user mode. Ini perintahnya adalah ya user mode mince ini artinya komentarnya ya. Komentarnya untuk mengubah kolom komentar pada informasi pengguna gitu ya. Misalkan di sini saya ganti eh, muid sistem informasi. Kemudian user apa yang mau dikasih komentar? Misalkan user yang atas nama muid. Oke, sudah. Kalau ingin apa namanya melihat, kita get get end dulu ya. Ya, get end ya. Nah, ini sudah, kita clear lagi. Selanjutnya eh, kita akan mengubah directory home ya. Directory home user mode ya, user mode. Kemudian directory ini di home, page-nya di dua, kemudian m. Nah, penjelasannya ada di nanti penjelasannya akan ada di PDF yang telah saya lampirkan di e-learningnya Bapak. Kemudian kita akan mengubah selnya, kita akan mengubah sel username, oh ya, username min s slash bin slash z it. Oke, selanjutnya gunakan perintah ch password untuk mengubah kata sandi beberapa sekaligus ya. Nah, jika seperti ini, kita masuk dulu sebagai ya benar di directory ya, di directory. Kita masuk ke home aja. Kemudian di bagian aktivitas, bagian kita menggunakan text editor. Misalkan kita akan membuat password beberapa menggunakan sekaligus ya. Ini dua misalkan, terus passwordnya itu terus passwordnya. Oke, kita simpan. Simpannya, oke, kasih nama misalkan password titik txt, save. Oke, sudah. Kita lihat dulu di bagian ini apakah ada filenya itu, atau kita keluarkan ls cd home. Oke, ini bagian password. Kita lakukan ch password ya, gunakan perintah ch password, kemudian kita pilih password docs.txt. Oh sorry, ada perintah yang kelewat di sini, maaf, mohon maaf. Ya, sudah. Kemudian
gunakan perintah userdel untuk menghapus pengguna yang tidak lagi diperlukan. Jadi kita akan menghapus pengguna. Kita coba hapus yang muid 2. Kita keluar dulu atau clear dulu ke root, kemudian userdel ya. Kalau kita menggunakan minr, ini akan menghapus seluruh ada dokumennya, desktopnya, kita dihapus semua di sana. Ya kita hapus saja userdel minr, kemudian nama usernya tadi muid 2 ya. Oke, sudah terhapus. Jadi kalau tidak ada perintah apa namanya yang error, maka dia berhasil gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat grup baru, grup add, grup, sorry ini clearkan dulu, grup add. Kemudian kita akan menambahkan 2 grup saja. Contohnya mungkin grup add sistem informasi. Selanjutnya grup add developer misalkan ya, developers. Oke. Nah, untuk melihat apakah grup itu eh, ada tidaknya, maka kita menggunakan perintah cat etc, terus di menu grup. Nah, di sini sudah masuk grup sistem informasi dan grup developer. Kita aktifkan lagi. Selanjutnya memodifikasi grup ya. Memodifikasi grup, gunakan perintah grup mode untuk mengubah nama grup atau menambahkan, menghapus ya. Jadi kita apa namanya mengubah aja ya, mengubah nama grup yang tadi telah kita buat, grup mode, kemudian min n, namanya misalkan new-nya mau diganti apa. N ini artinya digunakan untuk menentukan nama baru yang akan kita rubah grupnya. Misalkan grup mode min n programmer ya, programmer, terus nama grupnya tadi apa yang dirubah, mungkin developers. Oke. Terus grup mode juga saya ganti juga yang tadi sistem informasi, saya ganti science teknologi. Tadi itu sistem informasi. Kita cat lagi untuk melihat perubahannya. Cat user atau grup. Sorry. Tadi itu etc, sorry. Nah, di sini maafkan, di sini sudah ganti programmer dan science teknologi. Itu untuk memodifikasi grup. Kemudian untuk menghapus grup ini, dua-duanya kita menggunakan fitur grup del. Grup del namanya di atas adalah programmer. Misalkan ini, oke, selanjutnya kita del lagi yang tadi itu sains teknologi. Oke, kita lihat lagi. Di sini sudah tidak ada grup apa namanya tadi? Sains teknologi dan programmer. Kita klikkan lagi. Selanjutnya membuat direktori ya. Nah, ini kita membuat direktori, beberapa direktori dengan struktur yang berbeda. Misalnya satu tingkat. Satu tingkat tuh misalkan ingin kita buat beberapa folder sekaligus tapi dalam satu tingkat. Contohnya begini. Kita buat di home aja. Cd home. Kemudian kita buat make dir
Ini kalau yang pertama adalah buat beberapa direktori dengan satu tingkat dulu ya. Kita coba yang satu tingkat. Mkadir, muid 1, muid 2, muid 3. Artinya kita akan membuat 3 folder dalam tingkat. Nah, tidak bisa membuat direktori, file sudah ada. Oke, kita ke root saja. Mkadir, muid 1, muid 2, muid 3. Kita lihat di direktori root. Di sini muid 1, muid 2, muid 3. Itu untuk membuat satu tingkat. Tapi kalau misalkan kita coba ls dulu ya. Iya ini. Muid 1, muid 2, muid 3. Kalau misalkan ingin kita buat yang dua tingkat, maka kita menggunakan mkadir juga sama. Terus perintah selanjutnya adalah min p. Min p. Kemudian kita buat foldernya, misalkan administrasi server. Kemudian, nah ini di induknya adalah administrasi server. Kemudian di subfoldernya lagi namanya misalkan Abdul gitu ya. Kita lihat di bagian sini administrasi server, kita refresh dulu administrasi server. Nah, di dalamnya ada Abdul Muid. Itu yang dua tingkat. Kalau kita buat yang tiga tingkat, hampir sama. Bedanya mkadir min p, misalkan ya. Kita buat folder utamanya sistem, misalkan sistem informasi. Nah, di sini sebagai induknya, selanjutnya kita slash masuk ke dalam folder itu isinya apa gitu ya. Misalkan programmer, satunya lagi adalah developer. Nah, di dalam folder developer ini nanti akan ada folder lagi. Namanya misalkan Abdul, folder yang pertama, folder yang kedua adalah muid ya. Kita cekkan kurungnya, pastikan sama dengan yang di depan. Oke, kalau sudah seperti ini kita kembali lagi ke sini, enter. Nah, kita refresh lagi di bagian sistem informasi, kemudian developer. Nah, di sini ada Abdul dan Muid sesuai dengan yang telah dibuat tadi. Kita clearkan lagi. Selanjutnya kita gunakan perintah move untuk memindahkan atau mengganti nama direktori tersebut ya. Kita menggunakan fitur move. Kita move dulu. Terus yang ada di sistem ini ya. Sistem kita samakan huruf besar kecilnya. Sistem informasi, kemudian developers, folder Abdul ya tadi. Kita cek dulu di sini. Ya, folder Abdul. Kemudian dipindahkan ke sistem informasi programmer. Nah, jadi kita akan memindahkan dari folder Abdul ini, kita akan pindahkan ke programmer. Kita lihat di sini di programmer, enter. Nah, secara otomatis dia akan pindah berdasarkan perintah yang telah kita lakukan ini. Oke, selanjutnya kita mengganti nama direktorinya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengganti nama direktori. Caranya adalah kita lakukan sama perintah move ini. Jika kita gunakan untuk merename juga bisa, dan untuk memindahkan folder atau file juga bisa gitu ya.
Misalkan move sistem informasi tadi programmer, terus nama filenya Abdul. Nah, ini kita rename sistem informasi programmer Abdul Muid. Nah, ini berubah. Atau cara seperti ini. Masuk ke CD sistem informasi. Oh, sorry. Ya, oh ya di sini. Jadi sistem informasi CD programmer. Misalkan move, langsung kita rubah. Karena kita sudah masuk ke dalam folder programmer, kita langsung rubah Abdul Muid menjadi Muid misalkan. Ya, itu dia akan berubah. Atau saya kembalikan lagi Muid menjadi Abdul Muid. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya gunakan chmod untuk mengubah isi direktori tersebut. Jadi isi dari Abdul Muid ini kita akan chmod ya. Chmod ini untuk mengubah permissionnya. Jadi dia mau diizinkan untuk executable, write atau read gitu. Karena kita sudah masuk ke direktori programmer, kita langsung aja di sini kita ketikkan chmod 755. 755 ini artinya dia bisa read, write, executable, terus eh, jadi kita bisa mengeksekusi, bisa membaca, dan bisa mengisi suatu file ke dalam folder tersebut gitu ya. CMO 755, kemudian namanya Abdul Muid misalkan. Oke, cara melihatnya kita coba ls min l. Oke, di sini adalah DRW XR XR XR. Artinya ini dia sudah bisa untuk membaca, menulis dan bisa mengisi API dan bisa menjalankan di executable gitu ya. Selanjutnya, gunakan perintah chawan untuk mengubah pemilik dari dan pemilik dan grup direktori. Oke, kita kembali ke sini lagi. chawan lagi ya. Ya tadi chmod, sekarang chawan Abdul Muid sistem informasi, kemudian programmer, terus Abdul Muid ls min l. Ya, jadi di sini tadinya ada di root, sekarang dia apa namanya mengubah pemiliknya menjadi Abdul Muid ya. Itu. Ini bedanya di sini. Selanjutnya, gunakan perintah rmdir untuk menghapus direktori yang kosong. Kemudian yang kedua, gunakan perintah rm-r untuk menghapus direktori beserta isinya. Ya. Jadi saya coba untuk membuat file yang tadinya yaitu di mana tadi ya? Di home, password. Saya kopikan di sini. Nah, misalkan begini. Jadi di folder sistem informasi programmer Abdul Muid ini akan saya hapus langsung menggunakan rmdir rmdir min r. Saya akan hapus semua direktori beserta isinya. Abdul Muid. Sorry. Rmdir. Oke, kita yang ini aja yang dihapus ya, developer ini kita ke sini. Oke, rmdir min r muid ya, rmdir min r muid sistem informasi. Oh sorry, ini harus masuk ke developer dulu.
kemudian rmdir min r muid. Kita masuk ke program lalu. Program. Kemudian kita masuk ke Abdul Muid. Kemudian rmdir min r password .txt. Kita clearkan lagi di Muid ini, kita coba tambahkan password tadi. Nah, kalau tidak bisa, kalau kita langsung hapus saja ya di bagian ini, rmdir sistem informasi developer Muid. Nah, dia akan terhapus ya. Kita coba masuk ke CD sistem operasi developer ls min r. Ya, dia 0 di situ. Kita selanjutnya membuat dan memodifikasi file ya. Gunakan text editor misalkan Nano atau Vue untuk membuat mengedit file. Jadi kita buat pakai Nano saja. Nano misalkan apa ya, password apa ya, iya password aja deh ya, password titik txt. Password sudah tadi, kita coba untuk biodata titik txt. Nah, kita isi misalkan nimnya, terus prodi semester misalkan semester 8. Oke, kita cukup segini. Kita kontrol X untuk exit dan Y, pencet Y untuk simpan dan enter. Oke, di sini akan muncul biodata.txt gitu ya. Ini untuk yang gunakan membuat file dan mengedit file ya. Untuk sekarang kita akan mengcopy file. Jadi kita akan mengcopy file yang kita buat ini, kita akan pindahkan. Sebentar, saya coba buat lagi aja biar tidak kocar-kacir. Dan kadir Siti yang nano biodata txt. Enter. Oke, kita buat di folder Muid ini, kita sudah buat. Selanjutnya kita akan mengcopy ya, menyalin file, yang mana file ini kita akan salin dari folder biodata ini, kita akan salin ke folder programmer yang di sini, kita akan masukkan ke dalam sini ya. Oke, kita langsung cp karena kita berada di folder Muid. Sekarang kita lanjut aja langsung di folder Muid. Ini adalah foldernya developer tadi ya. Langsung cp biodata.txt, kemudian kita kopikan kemana, sistem informasi tadi dikopikan ke profil aja. Nah, kita kemudian di folder programmer,
kemudian di sini folder Abdul Muid, enter. Kita cek hasilnya. Nah, di sini biodata sudah ada. Itu. Jadi tinggal kita cihamur saja. Siti, oh nggak usah ya, nggak usah dicihamur. Selanjutnya kita akan memindahkan, sudah remove-nya, atau mengganti nama file tersebut ya. Jadi misalkan eh, kita akan mengganti atau merename istilahnya file tersebut. Kita coba ls. Nah, di sini ada di sistem informasi programmer sistem informasi programmer ls. Oke, nama biodata ini kita akan rename atau istilahnya move, kita akan berubah menjadi biodataku misalkan mv eh, biodataku txt. Oh sorry, di sini harusnya biodataku.txt. Oke, ini sudah berubah. Tadinya tadi itu adalah biodata.txt, sekarang menjadi biodataku ya, ada kunya ya. Itu untuk move. Kemudian kita gunakan untuk mengubah izin aksesnya file tersebut. Kita ubah sesuai dengan hak aksesnya, akses file tersebut. Oke, kita clearkan dulu biar ada rame di sini. Chmod 7, misalkan 700 boleh, 755 juga boleh. 700 biodataku.txt ls min l, ini untuk melihat informasi. Nah, di sini karena kebetulan user yang Abdul Muid ini kita buat, oh ya, yang biodata ya, yang ini ya, biodata RWE berarti read write execute. Jadi dia hanya bisa membaca, menulis dan menjalankan. Kita coba Chmod yang 755 misalkan ya. Apa bedanya di sini? ls min l. Dia kalau Chmod 55 read write executable ya lebih lengkap lagi hak aksesnya ya. Atau Chmod 644 misalkan ya. Nah, kalau Chmod 44 dia hanya bisa menulis dan membaca. Tidak bisa menjalankan dan tidak bisa, ya, tidak bisa membaca. Itu untuk Chmod ya. Seharusnya selanjutnya kita akan melakukan menghapus, gunakan perintah rm untuk menghapus file. Jadi kita hapus file yang ada di sini, yang tadi persis caranya menghapus rm dir itu, menghapus direktori. Bedanya kalau di sini kita ls lagi ya. Di sini kan ada dua file, biodataku.txt dan password.txt. Kita hapus salah satu. Misalkan rm biodataku. Ini harus persis tulisannya .txt. Apakah akan meremove file regular biodataku.txt? Yes, iya aja, enter, dia akan hilang. Atau kita hapus lagi yang ini, yang password ini. Yes, maka dia akan terhapus. Selanjutnya, nah, tantangan ini apa saja tantangan yang Anda hadapi selama praktek? Terkadang eh, ada beberapa common yang mohon izin, kadang eh, kadang lupa untuk dimengerti gitu ya. Tapi lama-lama kalau jadi kebiasaan insya Allah dipahami. Mungkin itu saja untuk tugas 1.
MSIM 4308 yaitu MCC server. Mohon izin Bapak untuk koreksinya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.